Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ramdhani Ranata, NPM 21530533029 dari kelas 1F. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat ya, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, sebelumnya kita udah berdoa belum? Belum? Oke, jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi kenapa sih kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu nggak? Pinter. Jadi supaya kita diberi kelancaran, kemudahan dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa barokah. Amin. Tetapi ingat ya, tidak hanya pada saat pembelajaran aja kita harus berdoa, tetapi dalam segala hal, dalam segala sesuatu kita harus berdoa dan harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, jadi sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, siapa nih yang berangkat sekolah? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti kita harus bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan hidayah untuk bisa datang semuanya pada pagi hari ini untuk mempelajari materi pendidikan agama Islam. Dan semoga kalian semuanya bisa istiqomah ya dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu nggak nih, pada pagi hari ini kita akan membahas materi apa? Oke, Ibu langsung kasih tahu aja ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, jadi salah satu sikap teladan Nabi Muhammad SAW adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tujuan kita mempelajari materi pada pagi hari ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, menjelaskan sikap jujur dari kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa sih jujur itu? Nah, jadi Ibu kasih tahu sekarang ya. Jujur itu berkata benar dan apa adanya. Orang yang mempunyai sikap jujur, dia tidak mau loh berkata bohong, dan dia selalu berkata benar. Jadi orang yang mempunyai sikap jujur ketika dia berbicara tidak akan dikurang dan tidak akan ditambah. Nah, apakah bisa dimengerti? Pinter, alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk memahami sikap jujur, mari kita amati gambar yang terdiri dari 4 gambar. Nah, ada apa sih dalam 4 gambar tersebut? Yuk, mari kita pahami bersama-sama ya. Jadi, di gambar yang pertama, ada anak yang bermain di halaman sekolah, ada yang bermain loncat tali, dan ada yang berkeliling di halaman sekolah. Kemudian, di gambar yang kedua, ada siswa yang menemukan uang yang terjatuh di halaman sekolah. Nah, untuk gambar yang ketiga, kita lihat bersama-sama ya, apa yang terjadi. Nah, siswa tersebut melaporkan dan menyerahkan uang yang ia temukan kepada gurunya. Untuk gambar yang keempat, ibu guru mengumumkan kepada para siswa siapa yang kehilangan uang tersebut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari gambar yang kita amati tadi, kita dapat mencontoh perilaku terpuji dari siswa tersebut. Nah, tapi apa sih sikap terpujinya? Tentu saja sikap jujur. Bisa jadi loh dia tidak mengembalikan uangnya, dan ia lebih memilih untuk membeli makanan, untuk membeli mainan. Tetapi
Tapi tidak, dia lebih memilih untuk tidak mengambil hak orang lain, dan dia lebih memilih untuk mengembalikan uang tersebut. Jadi, sikap yang dilakukan anak tersebut mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan pemimpin yang jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan jujur kepada semua orang. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita ucapkan bersama-sama ya tentang sikap yang harus kita miliki. Tirukan ibu ya. Baik, kita mulai. Aku selalu berbuat dan berkata jujur. Oke, sekali lagi ya. Aku selalu berbuat dan berkata jujur. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam memahami materi ini, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, saatnya kita berlatih untuk mengerjakan soal ya. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi siapa? Benar sekali, teladan bagi umat manusia. Untuk soal yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, benar sekali, selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan. Soal yang nomor 3, berkat kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar, benar, mendapat gelar Al-Amin. Nah, untuk soal yang terakhir, anak yang jujur akan, tadi ada ya di lagu. Benar sekali, anak yang jujur akan beruntung. Nah, oke semuanya, alhamdulillah kita semua sudah mempelajari sikap teladan Nabi Muhammad SAW. Ibu rasa cukup, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.